Bayangkan sebuah latihan perang yang melibatkan lebih dari 40 negara, ribuan tentara, pesawat tempur, kapal perang, dan tank. Semua ini terjadi hanya 600 km dari Gaza ketika pasukan Israel meningkatkan agresinya di jalur Gaza. Sebetulnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh penyelenggara CENTCOM Amerika Serikat dan tuan rumah Mesir yang diikuti oleh lebih dari 40 negara? Latihan perang Bright Star 2025 digelar pada tanggal 28 Agustus hingga 10 September di pangkalan militer Mohammed Naqib di barat Alexandria. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini digelar untuk menjaga stabilitas kawasan atau justru tanda semakin kerasnya tarikan blok-blok global di kawasan Timur Tengah? Bright Star adalah latihan perang bilateral yang dilakukan antara Mesir dengan Amerika Serikat sejak tahun 1980. Latihan ini yang tadinya bersifat bilateral berkembang menjadi multinasional di kawasan dengan diikuti oleh negara-negara lain, terutama negara Eropa dan kawasan Timur Tengah. Yang menarik adalah saat ini lebih dari 40 negara mengikuti latihan perang ini. Persoalan yang lebih krusial adalah sebetulnya mengapa banyak negara yang ikut serta dalam latihan perang ini. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat dalam latihan ini? Sebelum kita membahas tentang pesan apa yang ingin disampaikan, kita bahas dulu mengenai skala dan skenario latihan. Ada paling tidak 4 dari skala dan skenario latihan. Yang pertama adalah Common Pulse Exercise atau CPX, merupakan simulasi perang berbasis komando digital. Yang kedua adalah Fire Training Exercise atau FTX, merupakan operasi darat, laut, udara gabungan dengan live fire. Yang ketiga adalah Counter-Terrorism and Hybrid Warfare, latihan menghadapi perang kota, insurgensi, dan ancaman drone. Yang keempat adalah Maritime Security, pengamanan jalur vital, terusan Suez, dan Mediterania Timur. Persoalannya adalah dari 4 tentang skala dan skenario latihan ini, mengapa sampai dilakukan begitu lama, kemudian melibatkan banyak negara dalam pesan ini, dalam latihan perang ini? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh CENTCOM sebagai aktor utama yang mengarsiteki dari latihan perang ini? Setidaknya ada 4 implikasi strategis dari latihan perang ini. Yang pertama untuk Mesir mengambil posisi strategis dari implikasi latihan ini. Pertama, menjadi hub keamanan di Afrika dengan kawasan Timur Tengah. Yang kedua, memperkuat posisi diplomatik dan industri pertahanan, misalnya untuk produksi tank Abrams dan yang lainnya. Ini secara umum keuntungan yang dipakai Mesir, terutama dalam posisinya dengan posisi strategis Mesir sebagai mediator. Yang kedua, untuk Amerika Serikat, bukti bahwa Amerika Serikat belum meninggalkan Timur Tengah meski fokus pada Indo-Pasifik. Yang kedua, menunjukkan kemampuan menggerakkan coalition warfare. Yang ketiga, untuk kawasan apa pesannya sebetulnya? Pesan deterrence kepada Iran dan proksinya, terutama Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Yang kedua, sinyal kepada Rusia dan Cina bahwa orbit Arab, termasuk juga Mesir di situ, masih kuat bersama koalisi Amerika Serikat. Dalam hal ini, pesan yang sampaikan ini ada beberapa implikasi. Yang pertama adalah apakah ini akan meningkatkan eskalasi atau menjadi sebuah upaya untuk menjaga stabilitas. Pada bagian analisis masa depan saya akan meringkasnya menjadi beberapa fase. Untuk jangka pendek ini menjadi semacam penguatan koordinasi militer dan diplomasi Mesir, terutama. Yang kedua, jangka menengah, Bright Star jadi alat deterrence Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam jangka panjang bisa menjadi fondasi
arsitektur keamanan pro Amerika Serikat yang memperlebar jurang konflik dengan blok lain. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa latihan perang ini walaupun sifatnya prodik tetapi kenapa eskalasinya justru semakin meningkat, intensitasnya semakin meningkat, dan digelar ketika Israel meningkatkan serangannya. Pesan yang ingin disampaikan adalah Amerika Serikat bersama koalisi yang ikut dalam perang ini memberikan dukungan militer dan dukungan diplomasi global terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Pesan kedua adalah Amerika mengirimkan pesan kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi rivalnya, terutama kelompok-kelompok seperti Iran di kawasan, adalah pesan yang ingin disampaikan bahwa Amerika Serikat masih didukung oleh negara-negara kawasan untuk menjalankan peta besar Timur Tengah baru. Bagaimana menurut Anda?